Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zakaria pasal 6. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosua bin Jefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yeyada, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yojadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapatkan keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yeyada, dan akan Yosia bin Jefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Firman Tuhan untuk kita hari ini, tunas harapan dan kerajaan damai. Bayangkan situasi saat umat Tuhan dalam masa pemulihan, baru kembali dari pembuangan, rumah Tuhan belum selesai dibangun, kondisi politik belum stabil, dan banyak yang bertanya, di mana janji Tuhan? Akankah pemulihan benar-benar terjadi? Zakaria 6 memberikan 2 pesan besar. Yang pertama, Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah dunia. Yang kedua, harapan akan datang melalui Tunas, figur Mesias yang akan membangun kembali bait Tuhan dan membawa damai sejati. Penjelasan firman Tuhan untuk kita hari ini, 4 kereta. Tuhan berdaulat atas dunia, ayat 1-8. 4 kereta keluar dari 2 gunung tembaga, mewakili kekuatan surgawi yang menjalankan perintah Tuhan. Kuda-kuda dengan warna berbeda menunjukkan penugasan ke seluruh penjuru bumi. Mereka adalah simbol keadilan dan penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa. Tuhan tidak tinggal diam. Ia mengutus pasukan surgawinya untuk memastikan kehendaknya terjadi. Aplikasinya dalam kehidupan kita, dalam dunia yang kacau dan tidak menentu, Tuhan tetap bekerja secara aktif. Meskipun kita tidak selalu melihatnya, kuasanya sedang mengatur sejarah. Mahkota untuk imam besar, nubuatan mesianik, ayat 9-14. Tuhan memerintahkan untuk membuat mahkota dari persembahan perak dan emas. Mahkota ini dikenakan kepada Yosua imam besar.
tapi secara profetik menunjukkan pada tunas, yaitu Mesias Yesus Kristus. Ia akan bertunas dari tempatnya kelahirannya yang sederhana. Yesus lahir di kandang. Dia akan mendirikan bait Tuhan, tubuhnya menjadi bait yang sejati. Yohanes 2:21. Dia akan memerintah dan menjadi imam. Yesus adalah raja sekaligus imam. Unik karena ini tidak lazim satu orang memegang dua kekuasaan. Makna simbolisnya, pemufakatan damai antara raja dan imam menggambarkan misi Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Allah melalui pengorbanannya. Ayat 15, tanda bagi masa depan. Orang dari jauh akan datang dan ikut membangun bait Tuhan. Nubuatan penggenapan dalam gereja Tuhan yang mencukupkan, yang mencakup segala bangsa. Tapi semua ini tergantung pada satu syarat, yaitu hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pesan rohaninya buat kita, janji Tuhan bukan tanpa syarat. Ketaatan membuka pintu penggenapan janjinya. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, kenalilah bahwa Tuhan tetap bekerja di balik layar. Seperti kereta-kereta yang dikirim ke segala penjuru, Tuhan sedang mengatur jalannya sejarah. Ketika dunia terlihat gelap, Dia sedang mempersiapkan rencananya yang besar. Pandanglah Yesus sebagai tunas harapan. Yesus adalah imam dan raja kita. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga menanggung dosa kita. Di tengah dunia yang haus damai, hanya Dia yang bisa memberikan damai sejati. Ambil bagian dalam pembangunan bait Tuhan. Zakaria menubuatkan orang-orang dari jauh akan datang membantu. Hari ini kita semua terpanggil menjadi bagian dari pembangunan rohani, menjadi saksinya, terlibat dalam pelayanannya, menyatakan kasihnya kepada dunia. Yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam ketaatan. Penggenapan janji Tuhan erat kaitannya dengan kesediaan kita untuk mendengar dan menaati suara Tuhan. Jangan hanya menunggu Tuhan bertindak, bertindaklah selaras dengan firman-Nya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.